الحمد لله الذي أرشدنا إلى طاعته وزجرنا عن معصيته. أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بوحدانيته، وأشهد أن محمدا رسول الله اعترافا بنبوته. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا أيها الناس، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wasiat yang paling penting, wasiat yang paling utama, dan merupakan satu-satunya wasiat Allah untuk semua manusia tanpa terkecuali adalah wasiat takwa. Hal ini menunjukkan betapa takwa ini adalah merupakan bekal yang wajib dimiliki oleh setiap manusia. Sebab tanpa dengan takwa mustahil kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Karena itulah Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 131, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah, yang artinya, dan sungguh saya, kata Allah, telah berpesan, telah berwasiat kepada semua ahli kitab, kepada semua nabi dan rasul sebelummu, wahai Nabi Muhammad, wa iyyakum, dan kepada dirimu sendiri, anittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Karena itulah ma'asyiral muslimin, di hari yang terbaik ini, di hari yang termulia ini, di tempat yang suci dan mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita lakukan segala yang diperintahkan oleh Allah, dan mari pula kita jauhi segala yang dilarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada seorang pemuda dari kafir Quraisy yang pernah menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, wahai Nabi, saya ingin masuk Islam. Nabi pun senang. Tetapi kata dia, apakah saya boleh melakukan kebiasaan yang biasa saya lakukan? Saya tidak bisa meninggalkan itu. Nabi pun mengatakan, boleh. Dia pun senang betapa mudahnya masuk Islam ini. Karena kebiasaan yang saya lakukan boleh dilakukan. Kemudian Nabi mengatakan kepada dia, silakan kamu melakukan apa yang menjadi kebiasaanmu, asal satu syarat, kamu tidak boleh bohong, kamu harus jujur. Dia pun senang, sebab betapa mudahnya masuk Islam itu. Siapapun bisa masuk Islam kalau memang persyaratannya hanya harus jujur, tidak boleh bohong. Akhirnya dia pun pulang. Setelah pulang beberapa hari berikutnya, kebiasaan yang lama pun mulai muncul, dia ingin mencuri.
Dia pun bersiap-siap untuk mencuri. Ketika akan mencuri, dia ingat pesan Nabi. Saya tidak boleh bohong. Bagaimana nanti kalau ketemu Nabi dan beliau bertanya, apakah kamu mencuri? Ketika saya menjawab tidak, saya bohong. Dan ketika saya menjawab iya, maka saya akan dihukum. Saya akan dipotong tangan. Dia pun tidak jadi mencuri. Keinginan itu hilang karena dengan kejujurannya itu. Di hari berikutnya muncul pula keinginan untuk minum khamr. Karena ini menjadi hobi dia ketika belum masuk Islam. Minuman pun siap untuk diminum. Dan persyaratan yang disampaikan oleh Nabi pun dia ingat. Bagaimana nanti kalau saya ketemu dengan Nabi, kamu minum atau tidak? Kalau saya mengatakan tidak, saya bohong. Dan kalau saya mengatakan iya, maka saya pun akan dihukum dalam Islam. Saya akan dicambuk. Akhirnya keinginan itu pun lenyap. Tidak jadi melakukan minuman keras yang itu menjadi kebiasaan sebelumnya. Ditinggal dengan kesadarannya, dengan kejujurannya itu. Dan di hari berikutnya pun dia ingin melakukan perzinaan, ingin zina. Sudah akan melakukan zina. Dan dia pun ingat pesan Nabi, tidak boleh bohong, dia harus jujur. Bagaimana nanti kalau ketemu Nabi, kamu zina atau tidak? Kalau saya menjawab tidak, saya bohong. Dan kalau saya menjawab zina, maka akan kami terima konsekuensi dari saya melakukan zina itu. Saya akan dicambuk, ya. Dan kalau zina muhson, saya akan dirajam. Akhirnya hadirin, praktis apa yang menjadi kebiasaan sebelum ia masuk Islam, dia tinggalkan semuanya. Dengan kesadarannya, dia meninggalkan itu semua. Subhanallah, akhirnya dia pun berkesimpulan betapa indahnya Islam, betapa mudahnya untuk bisa masuk Islam. Tetapi sungguh kejujuran itulah yang menyebabkan siapapun orangnya pasti akan menjadi baik, pasti akan selamat, pasti akan sukses. Inilah ma'asyiral muslimin, satu kejadian yang sungguh patut menjadi pelajaran bagi kita semuanya di dalam kehidupan ini. Kejujuran itu adalah sesuatu yang penting. Siapapun orangnya yang jujur, dijamin dia akan bisa menjadi baik. Mbah Khalil Bangkalan, beliau pernah berpesan kepada santri-santrinya, kamu bebas melakukan molimo, silakan berbuat apapun yang kamu inginkan, maling, madon, madat, apapun. Kamu akan selamat, kamu akan mulia kalau kamu jujur, kalau kamu tidak pernah bohong. Dijamin kamu akan menjadi baik selama kamu tidak bohong. Tetapi ketika kamu bohong, sungguh kamu tidak akan pernah menjadi orang yang baik. Tidak bisa menjadi orang yang selamat. Sedemikian pentingnya jujur itu, sampai Mbah Khalil mengatakan kepada santri-santrinya seperti itu. Jujur ini adalah as-siddiq. Sifat jujur ini adalah sifat wajib baginda Nabi. Rasulullah itu sekalipun tidak pernah beliau dusta, tidak pernah bohong. Sehingga semenjak kecil beliau itu sudah dikenal dengan sebutan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Sebab tidak pernah sekalipun beliau dusta, tidak pernah beliau itu bohong. Sehingga dengan sifatnya itulah beliau menjadi orang yang mulia, dikagumi oleh siapapun, termasuk orang-orang kafir itu memanggil beliau dengan sebutan Al-Amin. Bayangkan, orang kafir, musuh-musuh beliau itu memanggil beliau dengan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Sehingga di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi beliau bersabda, alaikum bisidqi, kalian wajib berbuat jujur, kalian harus jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, sebab kejujuran itu membimbing kamu kepada kebaikan. Dijamin siapapun menjadi orang yang baik ketika dia jujur. Ini yang disabdakan oleh baginda Nabi, sehingga ketika seseorang tidak jujur sulit untuk bisa menjadi orang yang baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sungguh kebaikan itu bisa menggiring orang itu menuju surga. Kebaikan itu menjamin, kejujuran itu bisa menjadikan orang baik, dan kebaikan itu bisa menyebabkan seseorang selamat di akhirat nanti, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Wa innar rajula, dan sungguh seseorang itu la yasduku, pasti akan jujur, wa yataharras sidqa, dan membiasakan diri di dalam kehidupannya dalam keadaan jujur. Hatta yuktaba, sehingga di akhirat nanti akan dicatat oleh Allah siddiqon, orang-orang yang jujur. Inilah di akhirat nanti akan ada tanda orang yang jujur dan orang yang dusta. Ada catatan khusus, dicatat oleh Allah orang yang jujur itu siddiqon, orang yang jujur. Wa innal kadhiba, dan sungguh dusta itu yahdi ilal fujur, akan membimbing seseorang menuju kejelekan. Jadi orang yang dusta, orang yang bohong, pasti dia akan jelek. Wa annal fujura, dan sungguh kejelekan itu yahdi ilan nar, dapat menuntun dia menuju ke neraka. Wa innar rajula, dan sungguh seseorang itu layak zibu, pasti dia akan dusta. Wa yataharras sidq wa yataharral kadhiba, dan dia membiasakan diri di dalam kedustaan. Hatta yuktaba, sehingga dia dicatat indallahi, di sisi Allah, kadzaban, sebagai orang yang pendusta. Di akhirat nanti itulah yang terjadi, ada orang yang jujur dan ada orang yang pendusta. Sehingga kejujuran itulah yang menjadikan dia menuju ke keselamatan, menuju ke surga. Dan ketika seseorang itu dusta, sungguh tidak bisa dia akan menuju ke dalam surga, tetapi akan dibimbing, akan diarahkan menuju ke dalam neraka Allah. Inilah ma'asyiral muslimin yang disampaikan oleh baginda Nabi, yang menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, bahwa kita harus membiasakan diri di dalam kejujuran. Apapun yang terjadi, kita harus jujur. Jangan sampai kita dusta. Sebab kedustaan itulah yang akan menjadikan kita itu jelek, jauh dari Allah. Karena itulah ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang jujur, amanah di dalam kehidupan ini. Kita biasakan di dalam bermuasyarah, bermuamalah dengan siapapun, kita biasakan kita akan selalu jujur di dalam segala hal. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.